Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hoax dan kehidupan dalam dan cara menangkalnya. Ready next? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, ada anggotanya adalah Anita Adiaksa, Dasilva Afkan Nabila, Feni Sugiyarti, Gary Alexandro, Imam Syafi'i Bastian, Nadira Syaumi, Rajwa Zakia Basyasha, dan saya sendiri Wilson Marcelino Sudarsono. Next. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi modern mengubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Internet menjadi salah satu kekuatan komunikasi dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Fenomena media sosial menyebar dan dijadikan referensi untuk berita, informasi, dan pengetahuan. Oke, selanjutnya media sosial seperti apa karun bagi pengguna sebab berbagai hal baru yang terdapat di dalamnya. Indonesia menggunakan media sosial untuk memobilisasi pengguna internet dengan tujuan memberikan tekanan moral. Kebebasan dan keterbukaan yang menobrak batas seperti pedang bermata dua bisa menguntungkan dan merugikan di saat yang bersamaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hoax? Yang kedua, apa yang melatar belakangi terjadinya penyebaran hoax? Dan yang ketiga, bagaimana cara pengguna menangkal hoax yang sudah tersebar dan dipercayai oleh banyak orang? Selanjutnya tujuannya yaitu ada untuk memahami dan mengetahui mengenai hoax. Yang kedua untuk mengetahui alasan yang melatar belakangi terjadinya penyebaran hoax. Selanjutnya yang terakhir itu ada untuk mengetahui solusi dari pengguna dalam menangkal hoax yang sudah tersebar dan dipercayai oleh banyak orang. Kemudian di sini ada hoax dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang bisa salah persepsi dengan apa yang dilakukan. Berita hoax disebar dengan sengaja yang tujuannya menyebarkan misinformasi guna mencari keuntungan dengan penipuan ataupun menjatuhkan seseorang. Hoax biasanya digunakan dalam pemilihan umum, menjatuhkan institusi, atau membuat gambaran image buruk. Penyebaran hoax seringkali dilakukan oleh anak muda yang tujuan awalnya hanya iseng. Penyebaran yang dilakukan oleh anak muda menyebabkan permasalahan di kalangan orang tua umur yang kurang mengerti dengan gambar-gambar suntingan yang terlihat meyakinkan. Berita hoax berakibat fatal jika terus dilakukan. Salah satu contoh yang sedang booming adalah masalah kesehatan. Informasinya tidak valid atau hoax akan mengurangi kredibilitas dari suatu media online karena dianggap tidak valid. Baik, selanjutnya ada cara menangkal hoax yang ada sehingga pengguna dapat menggunakan informasi yang benar. Pengguna dapat menggunakan informasi dengan baik jika terhindar dari hoax. Salah satu cara pengguna terhindar dari hoax adalah menjadi pengguna yang aktif dan selektif dalam memproduksi dan mengkonsumsi informasi. Selain itu, menanggulangi hoax yang tersebar dalam masyarakat dapat dilakukan mitigasi berupa menghilangkan faktor-faktor yang menjadi stimulus yang pada umumnya didominasi oleh isu sosial, politik, dan SARA, memudahkan akses ke sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi, memberikan tindakan hukum yang efektif, serta peningkatan literasi masyarakat melalui peran pemerintah, pemuka masyarakat, dan komunitas. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Nah, hoax adalah berita bohong atau palsu yang biasanya tidak memiliki sumber yang valid. Hoax disebarkan secara sengaja untuk menggiring opini publik, menjatuhkan seseorang, penipuan, ataupun mencari keuntungan pribadi. Hoax juga bisa dijadikan sebagai senjata politik dengan harapan lawan politiknya memiliki citra buruk di mata masyarakat. Salah satu cara agar terhindar dari hoax adalah selektif dalam memilah, baik untuk menerima maupun menyebarkan informasi. Pemerintah, tokoh masyarakat, atau komunitas bisa berperan dalam memberantas hoax.
yaitu dengan menghilangkan faktor-faktor yang umumnya didominasi oleh isu sosial, politik, dan SARA, memudahkan akses ke sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi, memberikan tindakan hukum yang efektif, serta peningkatan literasi masyarakat. Yang terakhir adalah saran. Jadi saran yang dapat kami berikan untuk topik diskusi kali ini adalah yang pertama, sebaiknya dilakukan riset lebih dahulu dan lebih lanjut mengenai apa itu hoax dan penyebaran hoax di masyarakat untuk memaksimalkan pemahaman mengenai arti, penyebaran, dampak, serta solusi dari hoax tersebut. Yang kedua adalah perlunya sosialisasi agar masyarakat lebih paham mengenai hoax dan mengetahui solusi-solusi apa saja yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari hoax. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.